Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali bersama di dalam pelayanan renungan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan Roma pasal yang ke-12 dari ayat 3 dan selanjutnya. Kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk kami memahami kebenaran-Mu, dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh pendengar kami Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat 8. Namun kita hanya baca ayat 3 dan ayat 8 saja. Firman Tuhan demikian dari Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dikatakan ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan pada bagian sebelumnya, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka pada bagian ini kita merenungkan firman Tuhan, pelayanan yang efektif. Pelayanan yang efektif. Karena beberapa tahun belakangan ini, atau pada akhir-akhir ini, banyak orang yang menjalankan pelayanannya dengan cara yang kurang sempurna, dengan cara yang tidak benar. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan motivasi yang bukan alkitabiah, dengan motivasi pribadi yang sungguh sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang melayani di zaman sekarang untuk dipuji, sehingga tatkala orang lain mendapatkan posisi yang lebih baik menurut ukuran manusianya, maka mulailah kecewa, saling sikut di gereja, saling menjatuhkan. Itulah yang sering terjadi saat ini, perdebatan, bahkan berujung kepada pertikaian di antara sesama pelayan Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang menjalankan pelayanan dengan cara yang tidak benar. Pada bagian ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita seharusnya menjalankan pelayanan dengan hati yang sungguh, bukan lagi untuk diri sendiri tapi untuk Tuhan. Bagian ini sebenarnya hampir sama dengan Efesus pada pasal yang keempat ayat 7 sampai 16. Artinya bahwa kita adalah tubuh Kristus dan kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap karunia yang berbeda-beda itu seharusnya dipakai untuk membangun, dan bukan justru untuk meruntuhkan. Bukan justru dipakai untuk mencerai-beraikan, tapi seharusnya dipakai untuk saling membangun, saling melayani, saling menguatkan, meneguhkan satu sama lainnya. Pada bagian ini dikatakan kepada kita, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Begitu banyak orang yang menempatkan dirinya pada zaman sekarang ini lebih tinggi daripada realitanya. Ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi, ingin mendapatkan sesuatu pujian yang lebih baik, dan dia ingin melakukan pelayanannya bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk keinginannya, keegoannya. Sehingga banyak berebut dalam pelayanan, berebut jadi gembala, berebut jadi ketua sinode yang punya sinode, berebut jadi ketua departemen yang ada departemen masing-masing, mungkin pendidikan, mungkin diakonia dan lain sebagainya. Saling menjatuhkan. Padahal Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan semua kita,
Sehingga kita tidak pantas menempatkan diri kita lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan untuk kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, seharusnya baiklah yang mengajar dengan baik. Baiklah yang memimpin, dia memimpin dengan baik. Baiklah yang menasihati dengan baik. Karena semuanya pada hakikatnya sama di hadapan Allah, yaitu sama-sama melayani Tuhan. Kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada di antara kita yang dianggap lebih kecil dan yang lain dianggap lebih besar. Semuanya sama di hadapan Allah. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka lakukanlah semua pelayanan kita untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan, bukan kebesaran kita. Bukan keinginan kita, bukan supaya kita dipuji. Saudaraku, contoh, begitu banyak sekarang orang yang berebut. Dan perebutan itu membuat pertikaian, perpecahan, menganggap lebih benar dan yang lain salah. Sehingga persoalan itu berlarut-larut. Sehingga yang terjadi di gereja zaman sekarang adalah begitu banyak perselisihan, begitu banyak pertikaian, perpecahan. Setiap tahun jumlah denominasi, jumlah nama gereja di Indonesia bertambah banyak. Tapi mengapa bertambah banyak? Apakah ini mutlak? Apakah ini murni karena penginjilan? Oh tidak. Begitu banyak gereja yang baru muncul itu adalah karena perpecahan. Dan ketika diselidiki, mengapa ada perpecahan? Karena perebutan. Perebutan ketua sinode, perebutan begitu banyak lagi yang di gereja. Apakah perebutan ketua STT dan lain sebagainya? Ini yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita memikirkan yang terlalu atau yang lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya untuk kita. Jangan kita menempatkan diri kita jauh lebih tinggi dari proporsi kita. Tapi apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kita, apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yang hebat, yang baik, yang memiliki kemampuan untuk memainkan musik, lakukan untuk Tuhan. Yang memiliki kemampuan untuk mengajar dengan baik, lakukan untuk Tuhan. Yang memiliki kemampuan berkhotbah, penginjilan dengan baik, lakukan untuk Tuhan. Tanpa harus menganggap bahwa dengan itu kita harus menjadi ketua. Tanpa harus dengan itu kita harus menganggap bahwa kita harus lebih pantas ditinggikan, dihormati. Tapi kita harus lakukan semua itu untuk Tuhan. Itulah ketulusan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita semua memiliki talenta yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh berkembang dalam dunia musik walaupun kita bukan seorang pemusik. Tapi ada mungkin hal lain yang lebih Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lakukan itu. Dan tatkala kita semua melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita masing-masing, maka pelayanan itu akan terasa indah, bagus. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tangan mengerjakan apa yang harus dilakukan tangan. Kepala berpikir dilakukan oleh pikiran. Dan kaki berjalan sebagaimana yang dia harus lakukan. Demikianlah kesatuan tubuh Kristus. Memiliki berbagai macam perbedaan, tapi semuanya harus menjadi satu, memuliakan yang satu, yaitu kepala gereja, Yesus Kristus Tuhan kita. Tangan tidak boleh menjadi kepala, kaki tidak boleh menjadi kepala, dan mulut tidak boleh menjadi kepala. Kepala tetaplah harus menjadi kepala. Semuanya harus mengagungkan kepala gereja, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah pelayanan yang efektif, itulah pelayanan yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kembali kita melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Bukan untuk pemuasan diri, bukan untuk pujian masing-masing. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang melayani, kehidupan yang mensyukuri Tuhan, mengagungkan Tuhan. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, apakah itu kemampuan untuk berkhotbah, mengajar, memberitakan Injil, bahkan memimpin, biarlah semua itu Tuhan kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kami, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian, tapi untuk keagungan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkatilah seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua
hidup untuk keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, unik memang kita memiliki perbedaan masing-masing. Kita memiliki kecakapan, kemampuan masing-masing. Biarlah Tuhan gunakan itu, dan kita gunakan itu semuanya untuk keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.